Hati-hati, dosa ini bukan dosa biasa, termasuk dosa besar yang paling tinggi siksaannya, yang paling rendah derajat nerakanya, bahkan berlipat siksaannya. Syirik ranking pertama, mengabadikan seseorang di dalam neraka, sekaligus menggugurkan semua amal-amal yang pernah dikerjakan yang dinilai baik oleh sementara orang. Jadi kalau ada orang salat, ada orang puasa, bahkan dia haji setiap tahun, umrah hampir setiap bulan, kemudian dia mengerjakan syirik, maka semua amal-amal baik itu tidak akan pernah dinilai, gugur semuanya, neraka jaminannya. Yang ini dikerjakan oleh sementara orang, dia bunuh orang, bahkan ada yang sengaja membunuhnya, maka resikonya tidak mudah. Ternyata luar biasa. Ada turunan-turunan ayat dalam Al-Quran. Kita mulai dengan surah An-Nisa, surah keempat, ayat 93, paling kanan pertengahan. Saya mulai dari resiko dulu ya. Quran surah ke-4 ayat 93. Saya ambil dari yang sini dulu. Maaf, saya terangkan resikonya dulu supaya kita paham. Artinya kalau ada yang sengaja memang nekat masih membunuh, dia memang sudah punya cita-cita masuk neraka. Itu aja sederhana ya. Sama dengan perokok, ditulis merokok membunuhmu, udah ada tulisan tuh. Silahkan lihat di bungkus rokok, merokok membunuhmu. Jadi kalau anda masih merokok, memang pengen dibunuh sama rokok. Wah, kembalikan ke sini. Nah sekarang kita akan lihat, ayo kita lihat ayatnya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, bahkan yang dibunuh satu orang yang beriman, satu aja, bunuh satu orang, apalagi beriman. Yuk kita lihat resikonya. Maaf ya, satu, fajazauhu jahannam, maka balasan yang setimpal dengan itu kami siapkan neraka jahannam. Bukan neraka biasa, neraka jahannam. Awas, hati-hati. Saya sering sampaikan pada anda, neraka yang biasa aja, yang biasa nih, Quran surah 4 An-Nisa ayat 56, paling kanan sebelah atas. Awas, hati-hati. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Neraka biasa. Orang-orang yang ingkar, sulit, gak mau dengar ayat-ayat kami. Diajak susah, diperdengarkan marah-marah. Ingat saya pernah sampaikan di sini, kafar, ada kafir, ada kufar, itu beda. Kafar, jamaknya kafaru. Kalau disebutkan kafar atau kafaru, itu menunjuk umumnya pada perilakunya, bukan orangnya. Di perilaku yang menyimpang dari ketentuan Islam. Misal, diberikan oleh Allah rizki, harta, tapi dia tidak mau bersyukur dengan rizki itu dengan berzakat misalnya. Zakat gak keluar, infak tidak keluar, sedekah tidak mau, maka orang-orang yang menyimpang dari ketentuan, keluar kemudian ketentuan dari Allah, dia kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi perilakunya menyimpang dari ketentuan Islam. Turun Quran misalnya surah ke-14 ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Dia tidak keluar dari Islam, cuman perilakunya menyimpang dari ketentuan. Kamu tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, saya siapkan siksa yang pedih untukmu. Saya kembalikan ke sini. Jadi kalau ada kalimat kafar, kafar jamaknya kafaru, itu sudah otomatis kalau menunjuk pada yang tidak beriman, pasti menyimpang dari sisi ibadah kepada Allah. Tapi kalau juga menunjuk pada orang yang beriman, ini menunjukkan ngaku beriman, muslim, tapi menyimpang dari ketentuan Allah. Misal, kalau orang masuk Islam, tadi di antara rukun Islam yang kedua apa? Salat. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, satu. Wa tuqimas salat, dua. Jadi kalau anda masuk Islam baca syahadat, kemudian mesti salat. Nah ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, tapi nggak mau salat, bahkan benci dengan suara orang manggil salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin dikit dong, misal gitu kan, misal. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam dirinya, ada penyimpangan dalam perilakunya. Kalau dia tidak tobat, bahkan kemudian awas menghadirkan masalah dalam kehidupan, sholat sudah enggan, zakat tidak keluar, tapi status masih muslim misalnya, maka kalau ditimbang-timbang di akhirat, amal solehnya sedikit, amal salahnya banyak. Itu dia akan dicuci dulu nanti yang salah-salahnya di neraka.
Yang paling ringan, saufan nuslihim naro, kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Nusli itu tarik, celupkan, celup. Pernah bikin teh celup? Kalau teh celup itu kan bukan cuman begini, masuk angkat, masuk angkat, masuk angkat, itu kan? Nah, jadi nanti ada orang yang masuk neraka yang paling ringan itu, ditarik ubun-ubunnya, masukkan ke dalam neraka kayak teh celup. Jadi celup, masuk, angkat, masuk, angkat, masuk, angkat. Kullama nadijat juluduhum, setiap diangkat, setiap dimasukin, hancur semuanya sama kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Silahkan cek dalam ilmu pendekatan apapun. Orang kalau dihukum cambuk, kena bagian badannya. Cambukan pertama, sakit. Kedua, sakit. Ketiga, setelah semakin terkelupas, berkurang sakitnya. Kalau nggak percaya, coba aja cambuk. Betul, sakit yang pertama. Kedua, sakit. Ketiga, sakit. Selanjutnya setelah semakin lama dicambuk, berkurang. Kenapa? Karena kulit terkelupas. Di neraka yang biasa, level paling rendah, oleh Allah kemudian dicelupkan, dihancurkan, kemudian sampai dengan kulit-kulitnya, diangkat lagi. Ingat teh celup, angkat begini, badalnahum juludan ghairaha, diganti lagi kulit yang baru supaya terus-terusan merasakan sakit. Jadi kulitnya tumbuh lagi, jadi lagi, supaya saat dicelupkan sakit lagi, sakit lagi, angkat lagi, sakit lagi, angkat lagi. Seharinya 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau ada orang dicelupkan di neraka biasa, 1 detik aja itu sakitnya 48 hari. Gak akan sebanding dengan apapun. Itu baru neraka biasa. Jahannam jangan ditanya. Itu baunya belum masuk udah kerasa. Ditampakkan dari pagi sampai petang. Quran surah ke-40. Silahkan nanti Anda lihat. Bahkan dari ayat ke-45, 46 sampai 47-nya. Allahu Akbar. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan ditampakkan kepada mereka dari pagi sampai petang. Di alam kuburnya udah nampak neraka. Ini saya tanya pada antum. Antum tidur, mimpi nih, mimpi ketemu kuntilanak. Bisa mimpi itu depan antum. Wajahnya nggak enak, rambutnya gondrong, baju putih, kelihatan mantum. Saya tanya pada antum, bangun nggak? Bangun. Allahu Akbar, astagfirullah. Kenapa? Kuntilanak. Ke istri nunjuk begini, kuntilanak, gitu kan? Baik, bangun tuh, lihat kuntilanak, bangun. Lihat mimpi yang buruk, bangun. Di kuburan, mau bangun gimana lagi? Udah nggak bisa bangun lagi. Jadi kalau ada orang mimpi buruk saja dia bangun sudah nggak enak mimpinya, apalagi di kuburan mimpi ketemu neraka dari pagi sampai petang dan nggak bisa bangun lagi. Rasakan sakitnya di mana tuh? Silahkan cek. Karena itu teman-teman sekalian, orang yang melakukan dosa besar dengan pembunuhan, apalagi yang dia bunuh satu orang yang beriman, maka balasan yang pertama kalau dia tidak bertobat, ancaman pertama neraka jahanam. Awas kalau saya sudah sampaikan kalimat ini, masih ada yang nekat melakukan pembunuhan berencana atau sengaja ingin bunuh orang, maka orang itu sudah memang bercita-cita masuk neraka jahanam. Sama dengan kalimat Nabi kepada orang pemalsu hadis yang mencatut nama Nabi SAW. Man kadzaba alayya muta'ammida, awas, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mencatut nama saya untuk memalsukan hadis, maka seakan-akan dia sudah pesan kafling di neraka. Awas, bersiap-siap tempatnya di neraka, maq'ad tempat, udah pesan kafling dia. Sama dengan begini, kalau saya terangkan kalimat ini, ayatnya jelas, resikonya jelas. Masih ada yang pengen bunuh orang, bukan cuma pesan kafling di neraka, dia sudah pesan tempat di neraka jahanam. Nih. 2. Wa ghadiballahu alaihi, ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Marah Allah, murka. Antum ketemu orang Lampung marah sama antum. Tidak ada masalah, pindah Banten. Dekat nyebrang ke Merak, ketemu orang Merak. Orang Merak marah sama antum, pindah Jakarta. Jakarta marah sama antum, pindah Bekasi. Jawa Barat marah, Jawa Tengah. Jawa Tengah marah, Jawa Timur. Se-Jawa marah, pindah ke Sumatera. Sumatera marah, pindah ke Papua. Se-Indonesia marah, pindah ke Malaysia. Malaysia marah, pindah ke Brunei. Brunei marah, pindah ke Eropa. Eropa marah ke Amerika. Amerika marah ke Afrika. Masih banyak tempat bisa dihuni. Pertanyaan saya, kalau Allah marah, mau lari kemana antum? Mau lari kemana? Tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang-orang yang melakukan dosa besar yang kedua ini,
hidupnya tidak akan pernah tentram karena membawa murka Allah dalam dirinya. Jadi kalau seseorang pernah melakukan pembunuhan, itu nggak akan ada ketentraman dalam jiwanya, akan ada perasaan takut luar biasa. Kesini nggak enak, kesana gelisah, mau sembunyi takut. Dia nggak usah mikirin polisi karena dirinya aja udah gelisah. Polisi pasti bertindak dicari, cuman nggak dicari pun dirinya pasti gelisah karena tidak akan pernah menemukan tempat aman dimanapun. Ke Lampung takut, ke Palembang takut, ke Padang takut, mimpi aja takut. Kadang-kadang nggak bisa tidur tuh karena takut ketika mimpi didatangi oleh orang yang dibunuhnya. Anda bisa bayangkan, ini sebetulnya apa enaknya bunuh orang? Kalau Anda sudah tahu resikonya jahanam dan tidak bisa nyenyak, tidak bisa tenang, selalu dengan kegelisahan, kenapa masih nekat bunuh orang? Ini poinnya. Jadi kalau memang ada orang masih maksa dengan seperti itu, memang dia sudah berniat gelisah dalam kehidupannya. 2, ini kegalauan tiada henti. 3, maaf belum selesai, tenang aja. Wala'anahu, dilaknat oleh Allah. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dia mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, kalau sudah dilaknat, ini lebih tinggi daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan saya janjikan, kata Allah, dia akan diberikan siksa berlipat, bukan di neraka biasa, neraka jahanam. Siksa berlipat. Siksa berlipat. Gini. Di Quran itu ada azaban azima, ada azaban alima, itu beda. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 10, paling kanan pertengahan, fi qulubihim fazadahumullah, awas, walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Riwayat Hafs yukadzibun, riwayat Qalun, Warash dari Nafi'. Jadi walahum azabun alimum, alim. Di ayat 7 azim, khatamallahu ala wa ala absarihim walahum azabun azim. Jadi ada azim, ada alim. Azim berlipat besar. Ini ada batu nih, besarnya segini, batu. Kalau orang dilempar pakai batu sebesar ini, sakit gak? Pernah coba? Sakit ya? Terbayangkan ya? Sekarang batunya dilipatkan sebesar masjid ini. Kalau dilipatkan jadi besar, bukan yang standar biasa, itu yang disebut dengan azim. Azim. Nah sekarang, maaf, sebelum dilempar dengan batu sebesar ini, dicincang dulu jasadnya. Cincang, baru ditimpa batu. Sakit mana satu dengan dua? Dua-duanya sakit. Baik. Yang kedua disebut dengan alim. Nah, neraka jahanam mencincang pelakunya sampai habis. Begitu dicincang habis, baru ditimpa dengan azab yang besar. Walahum adzabun azim. Nih, pat-patnya. Jadi maksud saya, kalau ada di antara Anda orang beriman, benar-benar mengaku beriman kepada Allah, maka mustahil imannya akan kemudian mengarahkan ia pada dosa yang kedua ini. Seorang muslim beriman tidak mungkin membunuh di luar ketentuan yang dibenarkan oleh agama. Mustahil. Gak akan sembarangan. Makanya kaidahnya begitu ketat. Kan saya pernah katakan pada Anda waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, saya kan di sini. Ditanya saya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan ringan. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Di kaidahnya lain. Gak boleh sembarangan. Ada kaidah-kaidah. Kapan ini dibenarkan, kapan ini dilarang. Bahkan dalam perang pun, Allahu Akbar, dalam perang yang emosi begitu besar, masih ada aturan. Gak boleh eksekusi anak-anak, gak boleh membunuh yang sepuh, gak boleh kemudian membunuh wanita, perempuan, tidak boleh merusak tanaman, jangan cabut pepohonan, jangan lukai hewan. Islam tuh diatur benar. Walaupun dalam peperangan gak ada kasih sayang. Makanya ayat perang di Quran, surah perang, Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah, itu kenapa gak dibuka dengan basmalah? Karena itu pembuka diizinkan peperangan dengan aturan yang ketat. Bara'atun minallah. Nih, izin diturunkan untuk kalian melawan. Sebelumnya sabar. Sekarang melawan dimaksudkan bukan nyakitin orang. Pertahankan harga diri, pertahankan nyawa, bela. Jihad turun, jihad itu mempertahankan kiza, mempertahankan nyawa, bukan nyakitin orang. Tapi dalam keadaan demikian, kenapa tidak dibuka dengan basmalah? Karena sifat peperangan itu keras, tumpah darah. Sedangkan bismillah mengandung kasih dan sayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Rahman, pemilik rahmah. Rahmah itu sifat sayang. Sayangnya Allah, Allahu Akbar. Bukan cuma bagi orang yang dosa kecil, dosa melimpah yang israf pasti diberikan. Ada yang pernah bunuh, pernah zina, pernah mabuk, dosanya tak terlukiskan, berlumur dia, banyak israf. Israf itu maksudnya kalau nggak ngerjain dosa rasanya nggak enak. Satu kali dia mau tobat, apa yang diberikan oleh Allah? Bukan sifat afu, bukan sifat ghafir, Quran surah 40 ayat 3. Bukan ghafar, Quran surah Nuh ayat ke-10-nya. Bukan ghafur, tapi yang diberikan rahmah, Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat. Makanya dalam perang gak ada kasih sayang. Gak ada orang perang dengan penuh kasih sayang. Izin nembak ya, dor. Sakit gak? Maaf ya, nembak ya nembak. Ya. Jikalau seseorang sudah demikian susah. Makanya teman-teman sekalian kembalikan ke sini. Lihat ini baik-baik. Kalau masih ada orang mendapatkan keterangan ini, tapi dia masih melukai orang lain, bahkan dengan pembunuhan, saya katakan, seorang muslim yang beriman itu mustahil punya cita-cita masuk neraka jahanam. Mustahil punya harapan dimurkai oleh Allah. Mustahil ingin dilaknat Allah. Dan mustahil dia bercita-cita mendapatkan siksa neraka yang berlipat di neraka jahanam. Ini poin yang pertama. Maka kalau ini benar-benar dilakukan oleh kita, demi Allah saya katakan, di Quran jauh dari tuduhan banyak orang mengajarkan kekerasan, mengajarkan kasar, mengajarkan pembunuhan. Gak ada. Yang ada menjaga diri kita hadir dalam ketenangan. Selesai. Paham sampai sini? Baik, ini yang pertama. Jadi maksud saya begini, kalau nanti ada, maaf ya, ajakan-ajakan dari orang tiba-tiba mendorong untuk membunuh, atau aliran bahkan mengatasnamakan agama, tapi bunuh A, bunuh B, bukan dengan ketentuan yang dibenarkan dalam syariat, maka segera tolak. Karena hakikatnya dia akan menjerumuskan Anda pada 4 keburukan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran.